Selamat pagi Bapa kami, Allah Bapa kami yang berkuasa, pencipta langit dan bumi ini serta segala isinya. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di wadah Zoom yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini di awal Mei 2024 ini Tuhan, kembali kami datang dalam perkumpulan kami di Kementerian Perindustrian. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini kiranya anak-anak-Mu di Kemenperin Tuhan, di Binrokris Kementerian Perindustrian, digerakkan hatinya Tuhan untuk boleh bergabung bersama kami di mesbah doa pagi hari ini Tuhan. Ada satu kerinduan di dalam hati mereka yang Kau taruh Tuhan, untuk boleh bergabung sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan, sama-sama dalam pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang tambah-tambahkan setiap kami yang boleh hadir pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk semua saudara-saudari rohani kami Tuhan di Kementerian Perindustrian, bersama-sama bergabung bersama kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, setiap kami boleh menaikkan puji-pujian kami yang terbaik Tuhan, dalam kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya. Kami rindu Tuhan, untuk semua kami boleh sama-sama membangun mesbah doa ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu urapan-Mu Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian ini saat ku masuk hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita nyanyikan bersama dari awal. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kami, Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Allah kami Tuhan. Pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul dalam mesbah doa ini Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh setiap kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu di luar pikiran kami. Engkau yang mengasihi kami hari lepas hari Tuhan. Bahkan ketika kami tidak menyadari setiap kasih Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau bawa ucapan syukur kami, korban syukur kami yang terbaik dari hati kami Tuhan. Engkau yang lihat sampai kedalaman hati kami, kedalaman pikiran kami, kedalaman batin kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang terbaik, sikap hati kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang boleh hadir. Dan kami juga rindu untuk setiap saudara-saudara kami bergabung bersama kami Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir bersama kami, Engkau yang urapi kami di rumah kami masing-masing. Mungkin pagi hari ini ada rekan-rekan kami yang berada dalam satu kondisi kesehatan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka, Engkau yang urapi, Engkau yang sembuhkan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh semangat menghadapi hari lepas hari ini. Dengan tuntunan-Mu Tuhan. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kami berdoa, kami mau mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Kami juga boleh saling membagikan apa yang menjadi pengalaman kami bersama Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menguatkan satu sama lain di dalam moda Zoom ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memulai mesbah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang Kak Jelita. Sini sudah ada 4 orang yang hadir. Bu Erika ada yang mau disampaikan, Bu Erika? Puji Tuhan ya, kita berempat. Kita doa dulu untuk pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Mbak Sirma sudah membuka semua, tetapi semua ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saatnya kami mau membaca firman kebenaran-Mu. Kami tahu bahwa kami adalah manusia biasa yang tidak punya apa. Tetapi kami tahu bahwa kami mau andalkan Tuhan dan kami mau meninggikan Tuhan. Tuhan berfirman bagi kami karena kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Jamah pikiran dan hati kami. Dan Tuhan artikan bagi hamba juga, bagi kami yang mendengarkan, Engkau artikan firman ini menurut Tuhan. Dan Tuhan jamah bibir mulut hamba yang berbicara ini. Ampuni dosa dan salah. Kuduskan sehingga mulut ini bisa berkata-kata kebenaran yang daripada. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan sembah kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Kita mungkin baca di Matius 16 ayat 13 sampai 20. Kita sama-sama baca, Mbak Sirma atur aja bacaannya supaya kita sama-sama baca ya. Dari 13 sampai 20. Ibu yang baca, Bu? Aku baca atau kita semua aku aja ya? Ya. Nggak ya. banyak. Ya, Bu. Aku aja ya? Ya. Oke. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea
Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi firman kebenaran ini dari 13 ke 20 berarti 7 ya. 7 ayat ini dalam ayat-ayat ini tersimpan hal-hal yang indah. Kita lihat yang pertama, Yesus tiba-tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapa anak manusia ini? Ya tidak ada apa-apa, tahu-tahu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, siapa anak manusia itu? Jawab mereka dengan berbagai cara. Mungkin kita semua ditanya, siapakah anak manusia itu? Mungkin kita banyak jawaban kita seperti mereka juga. Tetapi ini karena mereka yang menjawab dan kita hanya membahas. Dan kita lihat bahwa mereka dengan berbagai, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, salah satu orang dari Nabi. Tetapi Tuhan Yesus katakan, Simon Petrus, apa yang Simon Petrus, menurut engkau siapa? Terus Simon Petrus, dia bilang begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ada roh Tuhan membuka lewat Simon Petrus ini bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus karena roh Tuhan sudah katakan lewat mulutnya Petrus, maka kata Yesus kepada mereka, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia mengatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Jadi kita lihat bahwa asal jawab itu, jawaban itu, kalau roh Tuhan bekerja dalam bibir mulut kita, maka jawaban Simon Petrus bukan dia yang kasih, tetapi lewat mulut dia keluar, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan karena dia bisa menjawab yang begitu, karena dituntun oleh roh, dan Tuhan katakan kepada dia, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi lewat bibir mulut Petrus ini dikatakan bahwa Tuhan yang menaruh kata-kata itu. Tetapi karena roh Tuhan sudah ada pada dia, sehingga dia katakan tentang kebenaran dan tentang siapa sebenarnya Yesus itu, dan dia dapat bonus. Tuhan Yesus katakan ayat 18,
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi si Petrus ini Tuhan kasih sesuatu bonus. Karena dia jawab yang betul itu, padahal bukan karena jawaban dia, tetapi Tuhan menaruh kata-kata dalam bibir mulutnya. Kenapa Tuhan menaruh kata-kata dalam bibir mulutnya? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia roh Tuhan ada pada dia. Sehingga dia katakan, Tuhan taruh roh itu menjawab. Dan begitu dia jawab, apa yang dia dapatkan? Tuhan katakan, bahwa engkau adalah batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi kepada Petrus akan diberikan tanggung jawab lebih besar. Ada jemaat. Dan dia diberikan kuasa. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Nah, dan itu udah dikatakan dan Tuhan juga katakan, Tuhan melarang supaya mereka tidak memberitahukan siapapun dia adalah Mesias. Kita lihat Tuhan Yesus itu apa saja dia buat bisa. Kita udah lihat bahwa mujizat-mujizat air yang air biasa jadi anggur. Kalau jadi manusia, rubah ini air semua jadi anggur, jualan anggur kan kaya ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus bisa melakukan. Tuhan Yesus juga bisa melakukan semua hal, apapun dia bisa lakukan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan semua itu. Tetapi dia tetap merendah. Dan dikatakan jangan katakan kepada siapapun. Karena semua orang itu akan mencari Mesias. Mereka mau menyembah sesuai firman kebenarannya. Bahwa mereka akan menyembah Mesias, mereka cari. Nah, kenapa mereka tidak ketemu? Petrus juga, dia bisa katakan kebenaran itu. Kenapa? Itulah perbedaan antara orang yang hidup di hadapan Tuhan dengan orang yang enggak. Kadang orang itu misalnya yang orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus juga orang-orang yang selalu di apa namanya? Bait Allah. Bahkan Yudas itu sendiri juga mereka seperti rapat hebat-hebat di misalnya kalau istilah kita gereja, tetapi dia juga ya nyerahin Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus bisa melakukan semua hal. Dan itu tertera di dalam Matius 15 juga di situ. Tadi sekilas aku baca bahwa perempuan Kanaan yang percaya. Banyak orang ini percaya. Tetapi kepercayaan itu tidak dia katakan. Petrus pada saat mulutnya dijamah oleh roh Tuhan dikatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus melarang. Tapi pada saat Petrus katakan dia adalah Mesias, sesuatu yang Tuhan buka bahwa engkau adalah batu karang dan akan ada jemaatnya di situ. Jadi dia akan memimpin jemaat. Dan Tuhan berikan bonus pada Petrus. Apa yang engkau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang engkau lepas di dunia terlepas di sorga. Jadi kuasanya luar biasa. Jadi ini adalah ajaran buat kita. Bahwa kalau kita ikut Tuhan, Tuhan menaruh hal-hal yang baik, yang benar dalam mulut kita. Jangan mulut kita ngegosipin orang. Kita gosip terus kita ngomong kebenaran. Terus orang di sana lihat loh, tadi dia ngomong ini, sekarang dia ngomong firman. Berarti dia dipakai iblis juga kan? Nah, jadi kita lihat bahwa kalau kita lakukan seperti Petrus itu,
Walaupun dia begitu, mereka bukan orang-orang yang tinggi banget, enggak. Mereka orang-orang sederhana yang Tuhan pakai. Dan dari mulutnya Tuhan pakai, roh Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran. Pada saat kebenaran itu dia nyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu Tuhan langsung kasih apa? Engkau adalah batu karang. Engkau adalah batu karang. Dan di atasmu dan aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti jemaat yang dikuasai dan alam maut itu tidak menguasai. Alam maut itu apa? Maut itu kan kebinasaan, tetapi tidak menguasai. Karena mereka semua hidup di dalam roh Tuhan ya. Jadi hidup kita ini, kita lihat kembali bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu harus kudus. Kita buat supaya tubuh kita ini kudus. Kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita kudus. Pikiran-pikiran jangan merusak dengan hal-hal yang tidak benar. Tetapi kuduskan pikiran supaya Tuhan pakai. Terus kuduskan tubuh jiwa ini. Karena hidup ini Tuhan yang punya. Nah, kita tahu bahwa kita sebagai pegawai Kementerian Perindustrian mungkin ya. Nah, kalau pegawai perindustrian itu semua bekerja dan bekerja dan bekerja. Tetapi tentu ada goal di situ. Kalau kita bekerja dan bekerja, kita juga bukan mesin. Di pabrik juga mesin itu bekerja dan bekerja dan bekerja. Tetapi kita adalah umat pilihan Tuhan. Jadi di situ pakailah hidup kita untuk bekerja, tetapi kita harus menerangi mereka. Yang salah kita luruskan menjadi benar. Kita lihat Petrus itu nggak disangka-sangka. Begitu dia omong kebenaran, langsung Tuhan bertindak. Jadi kita ini kan kadang kan memang semua orang itu pingin menjadi kepala. Tapi sebenarnya jabatan itu Tuhan yang punya. Kalau memang kita kepengen jadi kepala, kita berdoa minta sama Tuhan. Tuhan yang merancangkan masa depan. Orang ada firman yang mengatakan bahwa aku mempunyai rancangan masa depan bagi kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Masih dalam kandungan ibu aja Tuhan sudah merancangkan bagi kita. Jadi puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa ya. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah kerja dengan hati, kerja dan Tuhan kita minta petunjuk-petunjuk Tuhan sehingga kita jalani. Mau jadi kepala, mau apa aja, minta sama Tuhan, Tuhan yang mengangkat. Jadi bukan karena kita tidak kenal, bukan karena kita tidak mampu. Tetapi semua kemampuan juga Tuhan punya. Kadang kan kita rendah hati, tapi kadang kita rendah diri juga. Kita bukan apa-apa, biar mereka. Anak-anak Tuhan enggak gitu. Anak-anak Tuhan, Tuhan sendiri akan mengangkat jadi kepala. Coba firman Tuhan. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Luar biasa. Ya mungkin saat ini kita lihat bahwa posisi masih belum bagus. Tetapi Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menolong. Kehidupan kita bukan dalam pekerjaan, aku rasa pekerjaan nggak masalah. Karena semua di dalam pekerjaan dan pekerjaan itu juga Tuhan sudah siapkan berkat. Mungkin dalam rumah tangga, anak-anak yang tidak mau dengar kita, nah kita hanya bisa berdoa dan berdoa minta Tuhan yang merubah pikiran dan hati anak-anak, keluarga kami, atau suami, semua itu dalam kuasa Tuhan. Jadi Tuhan itu kuasa. Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Mesias itu orang lagi tunggu-tunggu, tetapi orang tidak tahu karena tidak dibukakan bagi mereka.
Jadi tidak semua ya. Jadi kita ini mungkin di dekat kita ada yang indah-indah, tapi belum dibukakan bagi kita, maka kita nggak tahu. Jadi kita mari ambil diri, berusaha untuk hidup lebih baik seperti Petrus. Orang biasa, tetapi dia dekat dengan Tuhan, Tuhan membuka. Bagi dia apa yang orang tidak tahu, Tuhan membuka bagi dia. Nah Tuhan Yesus itu luar biasa, dia punya kuasa besar. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia merahasiakan dari semua. Dia bisa bertindak sesuai apa yang dia mau. Tetapi dia tinggikan Allah Bapanya di mana. Dia bukan karena kehendak dia, tetapi kan kita berusaha. Kita manusia ini banyak egonya. Tetapi berusaha untuk tidak ego. Tetapi tetap serahkan keputusan di tangan Tuhan. Jangan kita terlalu mengatur Tuhan, tetapi kita berusaha mengatur diri kita untuk mengikut Tuhan. Jangan kita ngatur Tuhan untuk ikut apa mau kita. Sekarang harus rubah pola pikir, kita ini adalah manusia lemah. Yang punya kuasa, yang punya kekuasaan, punya segala-gala Tuhan. Jadi berusahalah, kita ciptaan Tuhan. Kita harus sadar diri, aku adalah ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan yang mengatur aku. Jadi kita bawa diri kita pagi-pagi, Tuhan inilah diriku. Aku mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Arahkan aku untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan semua apa yang aku alami, aku tidak mampu jika Tuhan tidak menolong aku. Sehingga Tuhan yang ditinggikan, pada saat Tuhan ditinggikan, kuasa Tuhan akan turun untuk menolong kita. Mungkin dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam pergumulan hidup kita. Karena tadi di Matius 15 itu, bahwa orang yang sakit kerasukan setan itu di situ. Dan ada yang minta tolong, tetapi karena kepercayaan ibu-ibu itu, sehingga anak yang kerasukan setan itu dipulihkan. Jadi kita lihat bahwa dalam hidup ini tidak ada, Tuhan bisa melakukan semua. Hal mujizat Tuhan bisa lakukan. Hanya mungkin harus kita ambil tindakan. Inilah saya Tuhan, Engkau adalah pencipta, saya adalah ciptaan, dan saya siap mengikuti apa yang Tuhan mau. Rubah hati saya untuk mengikuti Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau. Jangan kehendak kita, tetapi kehendak. Jadi berusaha untuk kasih Tuhan di depan kita. Berusaha untuk kasih Tuhan yang mengambil alih semua. Dan kita melangkah Tuhan di depan kita, sehingga langkah kita tepat dan benar, sehingga sorga yang baka yang dijanjikan itu menjadi milik kita. Karena kita ingat bahwa di Ulangan 28 katakan, bahwa pada hari ini jika kamu mendengarkan firman dan kebenaran apa yang yang ada dalam firman, pada saat kamu melakukannya maka berkat akan turun kepada kau. Berkat itu macam-macam, berkat dalam keluarga, berkat dalam kesehatan, berkat dalam pekerjaan, berkat buat anak-anak, berkat buat segala makan minum kita, semua Tuhan katakan. Tapi ingat, hatimu jangan ke sana sini untuk menyembah lain. Kalau kamu datang, orang katakan ini bisa lihat ini, kamu pergi ke situ, maka kutuk yang datang. Jadi sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Amin. Ibu Erika untuk sharing firman Tuhan yang kita bisa dengarkan bersama dari Matius 16 ya. Yang 19 ayat 13 sampai 20, di mana Tuhan bisa mengetahui setiap respon hati orang-orang di sekitarnya ya. Apakah dalam hati yang tulus atau hanya mendengarkan atau seperti apa. Tapi Tuhan tuh menyampaikan
sesuatu itu tepat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki bagi kita semua. Walaupun kita tahu Simon Petrus pada eh, kenyataannya perjalanannya dia sempat menyangkal Tuhan Yesus ya. Tapi balik lagi ke respon hati mereka masing-masing. Kita respon hati kita masing-masing, karena semua yang kita terima pasti pada saatnya Tuhan tuh ada mengalami ujian mengenai ketulusan hati kita, mengenai uh, pemahaman kita, mengenai pengertian kita, semuanya itu pasti akan ada ujian. Tapi semua ujian-ujian yang kita terima tidak pernah melebihi kekuatan kita masing-masing. Jadi puji Tuhan diingatkan kembali oleh Bu Erika pagi hari ini, bagaimana mulut kita juga dipakai untuk benar-benar bagaimana bisa mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan ya. Kan biasanya kita mulut ini kan kadang kita pakai kalau misalnya nggak ada bahan obrolan atau apapun gitu, kita suka nyatuk apa gitu biar agak rame, atau tapi ternyata apa yang kita sampaikan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini juga mengingatkan bagi kita semua bagaimana semua panca indera yang Tuhan kasih sama kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama masih ada waktu ya bagi kita semua di dunia ini. Mungkin kalau masa kerja Bu Erika sudah selesai di Kemenperin, tetapi masih banyak pelayanan yang Tuhan berikan di Bu Erika, baik di keluarga, di pelayanan, di masyarakat, masih masih banyak gitu ya tugas yang diberikan. Begitu juga dengan kita yang masih aktif di sini di perindustrian. Di sini juga ada bergabung Bu Alfrida dari BBSPJI HPMM ya. Selamat datang Bu Alfrida, ada Sistiur, ada Kak Jelita, kemudian tadi ada Bu Katrina, juga kita semua yang hadir di sini, semuanya tetap berjalan bersama Tuhan. Kalau tadi pagi saya ada baca renungan di Efesus 4, di sini disampaikan Efesus 4 tentang manusia baru ya. Manusia baru di sini disampaikan kalau Efesus 4 kalau ternyata kita itu juga memang setiap kita tuh masih ada dalam prosesnya Tuhan ya. Ini disampaikan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Di ayat pertama kedua ini disampaikan ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Jadi bagaimana Paulus yang menulis surat ini ya, memang menyadari bahwa kelemahan-kelemahan kita itu sebagai manusia jasmani yang memang penuh dengan kelemahan, perlu menekankan kepada pikiran kita, kepada diri kita tegaskan lagi gitu, sampaikan lagi ke dalam uh, diri pribadi kita itu tidak hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kita kan manusia lama dulu, kemudian diperbarui menjadi manusia baru, pasti masih ada sifat-sifat manusia lama yang melekat gitu ya. Saking kita hidup sudah lama dengan manusia lama, kita ada yang melekat di dalam diri kita, dan bagaimana untuk menjadi manusia baru itu suatu proses. Di sini jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bayangkan kalau misalnya kita mengetahui kebenaran bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, tetapi setiap ditanya sama orang 2 tambah 2 itu adalah 3, atau mungkin 1, atau mungkin 5 gitu. Bagaimana ternyata itu kita sudah tahu di kebenarannya, tapi kita tidak melakukannya atau tidak mengatakannya dengan benar. Dan itu seperti seperti ya orang yang bodoh gitu, orang yang degil, karena udah dibilang nih 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi selalu dijawabnya itu 3 atau 1 atau mungkin 10 gitu ya. Jadi disampaikan di sini jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan karena kedegilan hati mereka. Manusia lama, jadi manusia lama yang menjadi manusia baru, tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran
kebenaran firman Tuhan akan menjadi seperti ini. Di ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saya waktu itu pernah lihat di YouTube ya, ibu-ibu semua, tentang kondisi negara di Philadelphia di Amerika sana yang seperti kota zombie. Jadi bagaimana di situ, mungkin kita coba lihat dulu ya, Bapak Ibu, bagaimana di sana itu mereka tidak ada lagi kehidupan. Jadi karena mereka sudah terikat sama obat-obatan, seks bebas gitu. Bagaimana di situ mereka, saya stop share dulu biar ada suaranya. Mereka benar-benar tidak ada gairah untuk ini, gairah untuk daerah narkoba. ya betul. Kita lihat di sini ya semua. Di salah satu negara adidaya, terdapat sebuah kota yang disebut sebagai kota zombie. Bukan fiksi ataupun sebuah film, zombie yang dimaksud memang benar adanya, dan beginilah ceritanya. Philadelphia, sebuah kota di Washington yang dikenal buruk oleh sebagian besar warga di Amerika Serikat. Kota ini pun dikenal sebagai para pecandu dan pengedar narkoba, serta tingginya tingkat tindak kriminal. Bahkan Philadelphia menjadi wilayah yang ditakuti untuk dikunjungi, walau hanya sekedar ingin mengambil dokumentasi. Masuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma yang menjadi pecandu berat heroin. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Sampah-sampah itu banyak berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti narkoba itu seakan menjadi penanda bahwa hal seperti itu sudah biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Penyalahgunaan narkoba hingga kejahatan dan kekerasan secara keseluruhan sudah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat yang harus ditangani. Tingginya tingkat kriminal di wilayah ini lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional dan wilayah metropolitan lainnya yang ada di Amerika. Karena parahnya para pecandu narkoba di sana, membuat tingkat overdosis di Philadelphia menjadi sangat mengkhawatirkan. Mungkin kita tidak perlu lihat semuanya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini bahwa ketika kita membiasakan diri, ini kan contohnya ke orang yang tergantung narkoba ya. Tapi bisa juga kita jangan sampai kita sudah mengenal Tuhan, tapi masih ada tadi ya kehidupan lama kita yang melekat ke dalam kita sehingga kita seperti ini, seperti ayat yang di ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Hal ini kalau kita tidak lihat tadi contoh video tadi, mungkin kita menganggapnya biasa-biasa aja. Tapi ternyata itu ada kondisi bagaimana orang yang eh, belum kenal Tuhan, atau mungkin kita nggak tahu di dalam video tadi ada orang yang sudah pernah mengalami Tuhan, kemudian ada kekecewaan yang begitu mendalam sehingga dia tidak lagi percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Kita nggak tahu gitu. Pasti ada luka-luka batin yang mereka alami sehingga mereka dengan sadar gitu ya, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan kita pasti tidak mau seperti itu. Karena di ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Hampir mungkin ya setahun kita sudah
atau mau setahun ya kita ada mesbah doa, kita belajar untuk mengenal Kristus, terus berjuang dalam kehidupan kita setiap hari, bagaimana kita berjuang mengalahkan daging kita, ada mungkin emosi kita, pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau tindakan kita yang menyakiti sesama kita. Ini kita terus belajar, karena memang ada peringatan bagi kita. Tadi Bu Erika sampaikan mulut kita pakai juga untuk kemuliaan Tuhan. Di sini disampaikan kukatakan dan kutegaskan lagi, dan ini memang kukatakan dan kutegaskan itu bukan instan ya, tapi benar-benar proses. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Karena Tuhan tuh mengasihi kita semua dan memberikan peringatan-peringatan kepada kita, memang untuk membatasi kita, tapi itu untuk kebaikan kita gitu. Jadi jangan tidak mengenal yang orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Ya, kalau gelap kita nggak bisa lihat apa-apa ya. Kalau di dalam satu kamar gelap semuanya gitu, pasti kita tidak bisa melihat apa-apa. Mana baju kita yang kotor kena misalnya kena air air sirup atau apa, terus lantai yang kotor ya kita nggak bisa lihat. Kita tidak bisa lagi membedakan mana lantai yang bersih, mana lantai yang kotor karena kan gelap. Karena gelap karena apa? Karena jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi pagi hari ini saya percaya dari setiap doa-doa pagi kita, Tuhan hadir bersama kita dan pasti hadir juga bersama teman-teman semua yang bisa memberikan pengertian yang baru, bisa memberikan damai sejahtera, apapun yang teman-teman semua hadapi, pasti ada maksud Tuhan untuk kita terus melaluinya hari lepas hari. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Ada teman-teman, ibu-ibu yang mau menambahkan sebelum kita masuk dalam mesbah doa kita? Kak Jelita, ada yang mau di-sharingkan, Kak Jelita? Enggak sih, cuma itu aja. Paling nanti doa nanti minta itu aja si Mei itu katanya pesawatnya nggak bisa. Oh, Dia lagi di Manado, jadi harus sebalik hari ini nggak bisa, baru bisa Selasa karena pesawatnya apa sih kayak nggak bisa. Apa itunya ditutup ya, bandaranya tutup Bandaranya ditutup, Mbak. Bandara bandara karena baru dibuka katanya hari Minggu apa Senin gitu. Tapi dia karena full kan, jadi dia baru bisa dapat penerbangan Selasa katanya. tapi Iya baru bisa balik. dia nunggu di bandara apa di hotel nanti, Kak Di Jelita? hotel, cuma jadi extend kan, harusnya balik hari ini jadi Selasa balik. Di bandara apa tadi, Kak? Di Samratulangi ya. Oh, Kan penerbangan dari Manado. Manado ya, Samratulangi ya. Sendiri ya dari inspektorat ya? Apa sih mereka itu, tapi kan yang Kristen cuma dia. Oh Jadi gitu. ada bertiga mereka. Oh bertiga. Oh iya. Itu kita doakan. Tadi saya dia waktu nggak pindah ke ini apa lain gitu. pesawat Jangan armada Manado. lain. Bukan, jangan dari Manado pindah tempat ke mana daerah dekat Manado situ. Ya. Kurang tahu juga ya mereka ya. Pokoknya paling gitu ya mungkin. Ya kalau Manado bandar. enggak. Manado itu kalau ada hujan, dia kan di tengah itu, dia kan laut terus kayak kayak gunung atau apa sekitar situ, jadi harus lewat dia turun dulu baru dia masuk itu. Jadi emang Rawan ya. dia kalau ada cuaca nggak bagus itu sulit Langsung ditutup. untuk ketemu bandaranya karena ketutup kan. Biasanya gitu ya Bu, ditutup dulu ya sementara waktu gitu ya Bu ya. Kalau nggak ditutup kan bahaya buat mereka semua. Jadi kalau kita ambil jalan keluar, misalnya kalau ada masalah, itu kan aku dulu wilayah 3 tuh. Nah itu kan Papua, Maluku, Halmahera kayak gitu-gitu. Ya ada gempa ada gunung meletus di Halmahera, kita lari ke Manado. Kalau dari Manado ada masalah lari ke dekat Bola Mengondo, apa ya, dekat Manado itu ada itu. Gorontalo ya, Gorontalo. Oh, Gorontalo, iya. Gorontalo. Lari darat ke Gorontalo baru pindah ke Jakarta naik
Kayak gitu biasa kalau ada insiden-insiden kayak gitu paling kita pindah pakai kapal laut nyebrang baru kayak gitu. Itulah. Ya, nanti kita. Jaga yang penting aku lihat kayak gini kan kita masih gini. Mungkin berapa tahun ke depan, mungkin Mbak Jelita, Mbak Sirma mungkin jadi lebih tinggi lagi. Tuhan angkat menjadi kepala ya. Jadi jaga hati, jaga pikiran, semua jadi baik. Sehingga kita melangkah dengan maunya Tuhan. Jangan kita atur Tuhan, usahakan untuk rubah. Jangan mengatur Tuhan, tetapi inilah aku Tuhan atur aku supaya menjadi yang terbaik. Itu aja deh. Ya, terima kasih. Ada lagi Kak Jelita? Kalau Itu ada yang aja mau itu. sharingkan tadi terkait firman tadi. Agak aku ya aku sih ini aja sih apa sih ya tadi emang kayak diingatkan aja sih kayak Bu Erika tadi kan emang kan kalau yang kita kita dengar cerita kan kalau paus itu kan emang dia kayak itunya pertama kan yang pertama di apa sih di Katolik itu apa ada namanya tuh yang tertingginya itu kan dianggap kan yang apa ya yang istilahnya kalau di Katolik yang tertinggi itu kan sebenarnya kan sama juga ya itu kan sebenarnya murid Yesus juga kan gitu ya tapi dianggap Akal. paus ah yang Ya, tertinggi di Katolik tuh yang di Vatikan itu kan sebenarnya kan paus kan yang pertama kan kalau yang kita lihat ya maksudnya dia ada murid Yesus juga yang mengakui ini terus kemarin juga dengar gitu ada di IG itu bahwa sebenarnya katanya kalau agama Yahudi itu tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus kan sebagai anak Allah gitu. Jadi agak-agak kadang-kadang kita kadang-kadang baca-baca berita itu kadang-kadang jadi agak ini tapi ya kita kan karena sudah tapi kita mengimani ya makanya aku kalau share dengar ini kan ya kadang-kadang eh, senang gitu kalau kita sharing-sharing begini karena ya kadang-kadang supaya tetap di reminding kadang-kadang kita baca di luar ya di apa sekarang internet segala macam itu kadang-kadang mislead banyak berita yang mislead gitu kadang-kadang eh, yang mencoba untuk itu kan menginikan iman tapi ya tetap fokus aja dalam eh, iman dan itu jadi ya aku sih senang gitu kalau ikut Sabtu 2 pagi ini sehingga kita semakin dikuatkan aja. Terima kasih ya Bu Erika. Iya, iya. Ini sekarang nanti akan lebih banyak lagi penyesat-penyesat datang. Karena sekarang Kristen apa yang sekarang tuh? Nah itu dia goyah iman kita. Tapi tetap ikut-ikut Alkitab aja. Apa yang Tuhan ajarin, minta yang baru di dalam hati, dalam pikiran, sehingga kita jalan. Karena akan datang pengajar sesat, terus akan perang sana sini, itu emang udah ada di Alkitab. Tapi tetap minta Tuhan Yesus yang tuntun kita, jangan kita tuntun dia ya. Aku mau supaya nanti aku mau lihat bahwa Sirma, Mbak Jelita, siapapun yang doa pagi ini Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Sehingga itu bukti bahwa orang Oke, yang kasih setia, orang matanya. yang itu. Tambahan Aku saya ada. mau supaya nanti aku doain supaya semua jadi kepala seperti firman kebenaran itu. Amin. Iya Ibu, makasih. Bu Katrina tadi Tuhan. ada yang mau disampaikan Bu? Tadi ada open camp tadi. Saya pikir ada yang mau disampaikan Bu Katrina. Cek aja tadi ya. Sistiur, ada yang mau disampaikan Sistiur? Ini ada Mbak Tiur. Iya, silakan Sistiur. Sebelum kita masuk dalam doa. Aku pas aja sih. Pas apa nih? Sehat semua ya sis? Anak-anak sehat? Anak-anak si Sehat. Zelda. Masih sakit Iya, ini sehat. mamanya yang sakit apa? Enggak, sis. Enggak. Paling ini aja. Hmm, apa hari ini si Zelda ulang tahun kelima itu aja sih. Wow, kita ulang, kita doakan nanti Zelda ya. Dirayakan nanti atau di ini di rumah? Iya, cukup di rumah aja lah sis. Di rumah ya. Kelima tahun ya. Mm-mm. Berarti kan udah TK Mm-mm. ya? Iya, masih TK kecil. Kecil ya. Zelda Mm-mm. ulang tahun, puji Tuhan kelima. Iya.
Kasih sis. Ya, sama-sama sis. Bu Katrina berarti Bu Katrina belum ada ini ya. Nanti kita dukung doa ya. Kita terus nggak bosan-bosannya nanti saya dukung doa buat bangsa dan negara kita untuk rencana pemerintahan ke depan ya. Nanti juga ada pilkada juga kita doakan buat semua yang akan terpilih nanti ya. Tuhan pakai setiap pemimpin-pemimpin yang ada untuk boleh memberikan yang terbaik ya, pelayanan yang terbaik buat masyarakat, bangsa kita, negara kita, semuanya menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian nanti Sis Tiur boleh nanti berdoa buat Bintokris, buat seluruh pengurus, seluruh pejabat-pejabat eselon 1 atau eselon 2 yang Kristiani, Tuhan pakai, Tuhan urapi dalam setiap pekerjaan mereka. Kemudian anak-anak muda Bintokris ya, baik di pusat maupun di sektor daerah, juga Tuhan pakai untuk Tuhan. Nanti buat Kak Cerita, minta tolong doakan untuk apa? Ya, ke Kemenperin ya, Kemenperin, kemudian seluruh eselon 1, eselon 2 di pusat maupun daerah di menjelang ini ya, pemimpin kita juga Pak Menteri kita doakan semua seluruh. Oh iya, baik Bu Katrina. Terima kasih Bu Katrina. Ini saya dulu ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya Bu. Kemudian nanti Kak Jelita doakan untuk Kemenperin ya, untuk program-programnya selama Oktober ini mungkin ada yang pending dalam waktu berapa bulan lagi. Kita doakan juga untuk apa pemimpin baru kita nanti, Pak Menteri yang baru di periode pemerintahan yang baru, Tuhan pilih dan sertai setiap kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Jadi Bu Erika boleh juga doa tadi untuk Mei yang pulangannya tertunda ke Jakarta. Kemudian ada Zelda yang berulang tahun kelima. Kemudian berdoa juga untuk seluruh kami ini yang masih aktif di Kemenperin dan seluruh purna bakti juga. Mungkin mohon tolong Bu Erika. Baik, kita mulai doa pagi kita, mesbah doa kita, doa syafaat kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu atas bangsa kami, bangsa Indonesia yang terus Engkau pelihara Tuhan dalam keberlangsungannya. Kami mengucap syukur untuk para pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Pak Amin Tuhan, serta seluruh menteri yang bertugas, yang sama-sama berjuang untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang sudah berlangsung di 5 tahun terakhir ini. Banyak hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan kami ini Tuhan. Tapi kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu atas setiap kami bangsa Indonesia yang kami kasihi. Bapak, kalau pemerintahan kami saat ini nanti akan berakhir di periode Oktober ini, kami berdoa kiranya segala macam keputusan atau kebijakan yang belum diambil dan boleh diselesaikan dengan baik di masa-masa terakhir jabatan ini Tuhan. Kau berkati, Engkau urapi, supaya apa yang boleh dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban saja Tuhan, tapi biar kebijakan yang diambil ini boleh memberkati banyak masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Dan untuk pemimpin kami, presiden kami, untuk periode yang baru di tahun ini Tuhan, di Oktober nanti, urapi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, supaya apa yang menjadi tantangan, hambatan ke depannya, kami berdoa, kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas mereka, supaya apa yang mereka lihat Tuhan secara mata jasmani, mereka boleh menyelesaikannya dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa, kami meminta dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu Tuhan, atas pemimpin kami ini Tuhan, dan nanti mungkin para menteri yang dipilih yang masuk kabinet yang baru ini, berikan hikmat dalam memilih setiap orang, setiap calon menteri yang ada Tuhan. Mereka boleh
menggunakan setiap kompetennya, mereka boleh menggunakan setiap kapasitasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Lepas dari seluruh kepentingan-kepentingan pribadi mereka Tuhan, kami berdoa kiranya motivasi yang benar Tuhan atas setiap para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, Engkau yang murnikan, sehingga apa yang boleh mereka lakukan, mereka ambil keputusan itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena mereka mempertanggungjawabkan kelak setiap keputusan-keputusan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Berikan hati yang rela melayani, hati yang tulus melayani. Mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka di pemerintahan 5 tahun ke depan dengan hati yang tulus Tuhan. Mungkin banyak ada ujian, cobaan untuk setiap para pemimpin kami, tapi kami bersedia untuk menopang dalam doa kami Tuhan. Kami menopang dalam doa untuk pemimpin kami. Mungkin banyak guncangan, ujian, godaan yang ada Tuhan di masa jabatan mereka ini. Tapi kami percaya Tuhan dalam doa ini Kau yang menguatkan, Kau yang melindungi para pemimpin kami kelak Tuhan. Berikan mereka takut akan Tuhan, berikan mereka hati yang tahu bahwa jabatan ini bukan semata-mata karena kesuksesan mereka, tapi sungguh jabatan ini adalah kesempatan yang Kau berikan untuk melayani bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, kami bersepakat kiranya hati yang mau diproses itu ada pada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, bahkan seluruh kepala daerah yang akan dipilih dalam waktu dekat ini. Kami berdoa Tuhan, kami bersepakat kiranya hati yang takut akan Tuhan itu boleh turun pada setiap pemimpin kami Tuhan. Apapun yang mungkin menjadi kebiasaan-kebiasaan tidak baik di dalam pemerintahan, kiranya itu boleh dilalui Tuhan, itu boleh dilepaskan dari setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada Tuhan. Kami percaya, kami berdoa Tuhan, Kau yang berbelas kasihan bagi bangsa kami, bagi pemimpin kami, bagi pemimpin kepala daerah di Indonesia ini Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu atas setiap kami Tuhan. Berkati juga bangsa kami, masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan, banyak yang belum terjamah dalam segi kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi, masih banyak masyarakat yang jauh dari taraf kehidupan yang layak, tapi kami berdoa Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin kepala daerah yang ada, Kau pakai mereka untuk jamah, untuk menjangkau setiap masyarakat yang jauh dari negara-negara yang dari daerah-daerah yang terpencil Tuhan. Kau jamah mereka, Kau bangkitkan Tuhan setiap rakyat-rakyat Indonesia yang ada di daerah-daerah terpencil ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga negara-negara yang saat ini sedang bertikai Tuhan. Kiranya Kau juga jamah setiap pemimpin-pemimpin negara di dunia ini. Kalau saat ini masih banyak pertikaian yang terjadi Tuhan, tapi biar sungguh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan di negara tersebut juga terus berdoa bagi negaranya, terus berdoa untuk kelawatan Tuhan. Mereka tidak putus asa, mereka percaya untuk setiap janji-janji Tuhan atas negaranya Tuhan. Kami dukung doa, kami percaya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang boleh ada di negara-negara tersebut. Mereka tidak lelah-lelahnya berjuang untuk berdoa, mereka membawakan doa syafaat di hadapan-Mu Tuhan. Mereka percaya untuk setiap rancangan-rancangan-Mu Tuhan atas negara mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kasih, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu atas setiap kami di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Indonesia ada untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu juga dimulai dari diri kami masing-masing yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu bagi bangsa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan para pemimpin kami, bangsa dan negara kami, seluruh rakyat Indonesia Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau anugerahkan pada kami semua ya Tuhan, terlebih kami yang hadir di doa pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kehidupan, atas kesehatan, keluarga, saudara, pekerjaan, berkat-berkat lainnya Tuhan yang Kau anugerahkan pada kami ya Tuhan, hingga pada saat ini
Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memimpin, menyertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati ya Tuhan untuk mendoakan ya Tuhan untuk Bintrokris Kementerian Perindustrian ya Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan, biar kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh pengurus Bintrokris Kementerian Perindustrian Tuhan, yaitu Pak Adi Pandiangan, Sisi Irma, dan kami ya Tuhan yang turut mendukung di bawahnya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa berkomitmen ya Tuhan untuk melakukan pelayanan kami untuk Bintrokris ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menyadarkan, mengingatkan kembali komitmen kami ya Tuhan untuk memberikan pelayanan terbaik ya Tuhan, sesuai dengan peran kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk lebih lagi membawa rekan-rekan kami untuk makin dekat kepadamu ya Tuhan Yesus, dan kami senantiasa bisa saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan, mengingatkan ya Tuhan, biar kiranya kami sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang takut akan Tuhan dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah rekan-rekan kami yang tidak seiman ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkenan memberikan kesehatan pada kami ya Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau berkenan membantu kami dalam mencapai target rencana kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang tahun 2024 ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan memberkati agar dana untuk kegiatan-kegiatan pengurus Bintrokris, biarlah itu semua tersedia Tuhan, tepat sesuai yang kami butuhkan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan, mohon kepada Tuhan kiranya Engkau berkenan memberkati para pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang ada di Kementerian Perindustrian ya Tuhan, terlebih kepada para pejabat eselon 1 dan 2, Kristiani ya Tuhan, Pak Ignatius Warsito, Pak Adi Pandiangan, Bu Mary, Kak Noni, Pak Eko, Pak Sopar, Bu Ratna, dan yang lainnya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, memberkati hati, motivasi mereka, komitmen mereka, visi mereka Tuhan, dalam menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan sebagai pejabat di tempatnya sekarang ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau membantu mereka Tuhan, agar mereka senantiasa takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bisa menjadi terang dan garam dunia Tuhan untuk anak buahnya Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka dalam menjalankan tugasnya, mereka secara langsung maupun tidak langsung bisa memajukan perindustrian ini Tuhan, industri dalam negeri ini Tuhan. Biarlah kiranya industri dalam negeri kami Tuhan berdaya saing dan tangguh ya Tuhan, sesuai dengan visi misi Kementerian Perindustrian ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tercela, korupsi, kolusi, nepotisme, dan hal-hal lain yang tidak terpuji ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mereka berani mengatakan
tidak berintegritas untuk hal-hal yang tidak terpuji ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan juga memberkati rekan-rekan pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, dan pejabat fungsional ahli media yang Kristiani yang saat ini mereka berusaha mencoba untuk ikut seleksi JPT pertama dan media ya Tuhan. Kiranya seperti Pak Firman Sagala ya Tuhan yang mencoba untuk ikut sebagai inspektur 3 untuk Pak Weldian untuk jabatan kepala optik G, lalu Bang Erikson mencoba untuk jabatan inspektur 2, lalu Pak Adi Pandiangan yang mencoba ujian untuk staf ahli Menteri Percepatan Transformasi Industri 4.0, juga Bu Mary Penguan yang mencoba untuk jabatan yang sama seperti Pak Adi Pandiangan ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, persiapan mereka baik fisik maupun mental mereka Tuhan, substansi sesuai dengan posisi yang mereka incar ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan mau tolong mereka ya Tuhan, biar biasa mereka berikan yang terbaik untuk ujian nanti ya Tuhan, bisa melewati tahap demi tahap sampai bisa lulus ya Tuhan, biar kiranya nanti hasilnya adalah yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati anak-anak muda Indonesia ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, kiranya Kau memberkati semua anak-anak muda, baik yang usia muda, usia sekolah dari TK sampai perguruan tinggi ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang memberkati tumbuh kembang mereka, memberkati studi mereka, memberkati pergaulan mereka ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai mereka kemanapun mereka pergi. Biar kiranya mereka senantiasa ingat Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan mereka dari hal-hal dari gaya hidup hedonisme, dari pergaulan yang menjerumuskan ya Tuhan, dari narkoba, dari seks bebas, dari hal-hal yang merusak pikiran dan mental mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjauhkan ya Tuhan, karena kami sebagai orang tuanya tidak mungkin 24 jam mengawasi mereka ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang turut campur tangan menyertai anak-anak muda, anak-anak kami ya Tuhan, dalam keseharian mereka, dalam aktivitas mereka ya Tuhan. Dan berkatilah kami orang tuanya ya Tuhan, berikan kesabaran untuk kami mengarahkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang makin dewasa dalam iman mereka ya Tuhan, dan siap untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup di dunia ini sampai saatnya nanti Tuhan memanggil kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami ya Tuhan, berkatilah kami orang tuanya agar kami dapat mengelola emosi kami Tuhan ketika kami mendapati mereka bertindak tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan ya Tuhan. Ya Tuhan, di atas segalanya kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, menyucikan kami dan membimbing kami ya Tuhan, seperti yang tadi sudah difirmankan ya Tuhan, biar
kiranya Engkau menyucikan, biar kami meninggalkan kebiasaan kami yang lama, manusia yang lama ya Tuhan, dan biarlah kiranya kami makin dibaharui budi kami ya Tuhan, akal budi kami, sifat-sifat kami ya Tuhan, biar kiranya makin makin menyerupai Tuhan, makin sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Terimalah doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul untuk bisa bersaat teduh pagi ini untuk mendengarkan firman dan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk Kementerian Perindustrian, untuk mulai dari Pak Menteri Tuhan, juga untuk pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2, dan pejabat-pejabat fungsional di dalam menjalankan tugas dan kewajiban dan wewenang mereka di dalam untuk menyelesaikan program-program di Kementerian Perindustrian. Kiranya berkati Tuhan Pak Menteri dan semua pejabat yang ada di Kementerian Perindustrian, biarlah mereka, kami semua juga bisa menyelesaikan Tuhan program di tahun 2024 ini, bisa menyelesaikan Renstra di tahun ini supaya program-program yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu untuk program ke depan yang mungkin sedang direncanakan juga untuk Renstra tahun berikutnya yang saat ini sedang direncanakan juga Engkau berkati Tuhan, biarlah kami semua bisa merencanakan program tahun untuk Renstra ke depannya dengan baik, dengan sesuai kehendak-Mu semata. Juga untuk berkati Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang sudah terpilih, yang yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran juga, yang di mana mereka akan memulai tugas mereka Tuhan di negara Indonesia ini. Juga berkati mereka, biarlah semua yang mereka rencanakan juga Tuhan ke depan, program-program yang mereka rencanakan juga hanya seturut kehendak-Mu semata. Biarlah Indonesia bisa semakin maju Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang tidak putus-putus bagi kami. Kami mau mengucap syukur kasih setia Tuhan, biarlah berikan kami juga mengasihi Engkau. Kami takut akan Engkau dan kami melakukan apa yang Tuhan mau sehingga kami diberkati. Terima kasih firman kebenaran-Mu sudah mengajarkan kami, baharui hati kami, dan jangan perintah Tuhan tetapi lakukan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami mengucap syukur atas firman kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur kami ada di tempat Kementerian Perindustrian yang mendoakan semua tentang kami. Terima kasih Tuhan. Hamba datang dan doakan buat Mbak Mariana Sitanggang Tuhan dari PT KI Medan. Terima kasih dia bisa bergabung dengan kami bukan karena dia mampu, tetapi Tuhan menggerakkan hatinya. Pada saat doa Mbak Sirma dinaikkan, maka Tuhan memberikan orang-orang makin bertambah. Walaupun ada yang sudah pergi, tetapi ada yang masih tetap. Terima kasih, berkati Mbak Mariana ini dalam kehidupan dia, di dalam pekerjaan dia, di dalam rumah tangga dia, di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan jadikan mereka anak-anak baik dan taat kepadamu. Hamba datang dan hamba doakan juga buat Mbak Katrina yang sudah keluar. Tuhan menyertai dan memberkati dia, keluarga, anak-anak, dan semua pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai dan menolong. Apapun kesulitan, Tuhan ada di situ. Hamba datang dan hamba doakan juga buat Ibu Susan yang ikut, walaupun dia sibuk tetapi dia ikut. Dia sebagai hamba Tuhan, hamba tahu bahwa Tuhan menyatakan penyataan lewat dia. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati dia, Tuhan menuntun dia,
sehingga dia dapat support bagi kami, bahkan dia mendukung kami. Di dalam nama Yesus berkati dan tuntun dia. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba datang dan doakan buat Mbak Jelita. Tuhan jamah dan kuasai Mbak Jelita dalam kehidupan dia. Hamba tahu bahwa langkah-langkah hidup dia Tuhan di depan. Dan juga hamba tahu bahwa Tuhan akan mengangkat dia menjadi kepala, menyertai dia. Jamah hati, berikan hati yang baik, pikiran-pikiran yang baik. Karena dia akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Karena firman-Mu engkau katakan, aku mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Dan hamba akan melihat adik-adik ini boleh dapat jabatan-jabatan yang tinggi. Bukan karena mereka mampu, tetapi Tuhan telah menjanjikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hamba juga datang dan doakan buat Mbak Tiur, Tuhan jamah dan kuasai dia di dalam kehidupan dia, Tuhan menyertai dan memberkati. Hari ini anak dia berulang tahun. Engkau berkati anak 5 tahun. Tuhan berikan anak ini bertumbuh, berkembang, dan engkau upgrade, engkau berikan menjadi yang terbaik. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan dia. Berikan dia mampu, berikan dia kuat, berikan dia sehat. Apapun perkembangan dalam tubuh dia, Tuhan engkau berikan. Dia boleh melebihi dari yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus berkati dan tuntun anak ini. Berikan umur panjang dan sehat. Hamba doakan buat Tiur, engkau berikan dia sehat. Angkat segala penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai pikiran dan hati. Dan taruh Tuhan Yesus lebih besar. Pada saat Tuhan Yesus ditinggikan, maka semua persoalan hidup Tuhan ambil alih dan Tuhan sendiri bertindak. Berkati Tiur dalam kehidupan dia, dalam berumah tangga engkau berkati suaminya. Taruh roh yang baik dalam hati suaminya. Roh yang mengasihi istri dan anak, roh yang Tuhan berkati berkat berlipat ganda bagi mereka. Angkat Tiur, berikan dia menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Yesus, kekuatan, damai, sejahtera, hikmat, pengertian berikan bagi Tiur. Hamba datang dan doakan juga buat Mbak Sirma Tuhan. Setiap pagi dia ada di mesbah-Mu. Hamba tahu bahwa engkau tidak pernah meninggalkan dia. Berkati Mbak Sirma, berkati suaminya, berkati anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan dia, tetapi engkau bersama dia. Engkau menolong dia. Apa yang sudah dijalani bagus. Berikan semua tetap ada. Apa yang sudah kami mulai untuk memuliakan nama-Mu, biarlah itu tetap ada sampai selama-lamanya. Karena kami tahu semua itu. Kalau Petrus Tuhan katakan bahwa engkau adalah batu karang dan ada jemaat-jemaat di situ. Dan jemaat itu tidak dikuasai oleh maut. Berarti engkau memberikan satu kelebihan. Bahkan apa yang dia ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang dia lepaskan di bumi terlepas di sorga. Terima kasih. Perlengkapi kami dengan perlengkapan. Kuasa-kuasa-Mu engkau berikan bagi kami. Untuk kami menjalani karena kami tahu kami tidak mampu. Tetapi engkau yang memampukan. Terima kasih Tuhan, berikan adik-adik ini boleh mendapatkan jabatan daripada-Mu. Engkau yang merancangkan masa depan bagi mereka. Biar hamba boleh melihat kuasa Tuhan bagi mereka dan berikan mereka tetap setia kepadamu. Sehingga mereka mendapatkan keluarga yang baik. Mereka mendapatkan masa depan yang baik. Mereka mendapatkan kesehatan yang baik. Dan mereka berhasil bukan karena mereka mampu, tetapi Tuhan sudah menjanjikan bagi mereka. Hamba doakan buat diri hamba, Tuhan terima kasih. Hamba punya waktu lebih banyak untuk berdoa. Hamba punya waktu untuk melayani. Hamba punya waktu semua. Dan hamba mengucap syukur. Hidup ini bukan semua untuk bekerja. Tetapi sebagian besar. Terutama kalau dulu menjadi pegawai pemerintah. Sekarang menjadi pegawai Allah. Jamah dan menyertai, memberkati. Hamba mengucap syukur, damai, sukacita boleh turun menguasai hamba. Berkati juga suami dan anak-anak hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang mereka perbuat berhasil. Hamba juga doakan besok pagi subuh, besok pagi dini hari. Hamba akan berangkat ke Kupang, Tuhan menyertai hamba. Berikan pesawat yang baik, pilot yang baik, cuaca yang baik, bahkan engkau mendatang pesawat yang hamba pakai. Dimanapun hamba berada, Tuhan
biarlah Engkau di depan, ratakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan Mei Tuhan, dia ada di Manado. Di Manado ada sedikit hambatan sehingga penerbangan tidak bisa berjalan lancar. Tapi Tuhan jaga dan pelihara Mei sehingga dia aman terlindung di dalam nama Yesus, berkati. Dan Tuhan mengangkat Mei. Tuhan juga memberikan yang terbaik buat Mei. Apapun Tuhan rancangkan masa depan, nyatakan pertolongan-Mu. Berkati Mei, tuntun Mei, berikan dia sehat, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus turun menyertai dia. Hamba juga datang doakan buat Friday. Tuhan, dia selalu mengikut kami. Kalau hari ini tidak ada, Engkau menyertai dan berkati dia bersama keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan Bu Serly, hamba juga doakan Mbak Ivon, dan siapapun yang pernah mengikuti kami, Pak Edi atau Bu Afrida, Tuhan jamah menyertai dan menolong. Hidup ini Tuhan punya. Rubah hati kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan taruh kami supaya taat dan setia. Taruh iman kepercayaan yang sungguh, taruh hati yang daripadamu. Berikan kami takut kepadamu Tuhan, dan berikan kami boleh mengasihimu. Tuntun kami, berikan kuasamu, perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah. Terima kasih, segala puji, hormat, dan sembah. Kemuliaan kami kembalikan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan sehingga minggu depan lebih banyak lagi. Kami percaya, dan Bu Susan juga Engkau jamah sehingga dia bersama kami, dan apa yang ada bisa dia nyatakan, biarlah dia nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami di Bapa sorga, kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Tante Susan. Susah. Tadi mau kasih doa, tapi tahu lagi pengawas. Iya, lagi Shalom. Shalom Tante Susan. Iya, NTT. salam semuanya. Ya, Tuhan shalom memberkati. Tante Susan berkati. Iya. Kita boleh Ada apa? Ada berita apa? ya, kita foto dulu mungkin ya. Kak Jelita boleh, Bu Mariana, Sistiur boleh kita buka kamera kita. Kak Jelita belum ada kameranya. Sistiur, halo Mariana. Sistiur, wah pakai headphone nih keren. Tapi Tiur agak lemas-lemas. Kamu sehat nggak, Dek? Masih di mute, Sistiur. Masih mute. Ya udahlah. Oh udah. iya ya. Pakai headphone ini. Halo Bu Mariana. Kita foto dulu sebentar. Bu Erika nggak nyalain kamera nih Bu Erika. Aku. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3.